menjelaskan tentang materi kelompok sosial. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu kelompok sosial? Kalau nggak tahu, sini Diva jelasin. Jadi, Diva akan menjelaskan 3 pembahasan dari kelompok sosial. Yang pertama, itu ada pengertian menurut secara umum dan para ahli. Dan yang kedua, ada jenis-jenis kelompok sosial. Dan yang ketiga, ada ciri-ciri kelompok sosial beserta contohnya. Diva di sini akan menjelaskan secara rinci agar teman-teman semua paham apa itu kelompok sosial. Kita masuk dari pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kelompok sosial. Kan dibagi menjadi 2. Yang pertama secara umum dan yang kedua itu menurut para ahli. Nah, Diva di sini akan menjelaskan yang menurut secara umum dulu nih. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak ya apa itu pengertian kelompok sosial secara umum? Nah, sini Diva jelasin. Jadi, kelompok sosial adalah kumpulan 2 orang atau lebih yang memiliki hubungan atau berinteraksi secara timbal balik, memiliki kesadaran sebagai anggota kelompok, serta memiliki tujuan atau kepentingan yang sama. Oke, kita lanjut. Pengertian menurut para ahli. Nah, di sini kita akan masuk penjelasan menurut para ahli. Di sini Diva akan menjelaskan 4 para ahli tentang pengertian kelompok sosial. Kita masuk ke pengertian menurut para ahli. Yang pertama, yaitu ada Sergiono Suekanto. Dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar 2013. Nah, Sergiono Suekanto mengartikan kelompok sosial adalah sebagai himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka. Oke, kita masuk ke para ahli yang kedua. Yang kedua, menurut para ahli, Meyer Polak. Meyer Polak mengartikan kelompok sosial adalah sejumlah orang yang memiliki hubungan satu sama lain sebagai sebuah struktur untuk memenuhi kepentingan bersama. Yang ketiga, menurut para ahli Jurgen Hamas. Menurut Jurgen Hamas, kelompok sosial adalah kumpulan individu yang berkegiatan, berinteraksi, dan memiliki perasaan untuk membuat suatu hal secara keseluruhan yang terorganisasi serta memiliki hubungan timbal balik. Yang keempat, menurut para ahli Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, yaitu kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang sadar akan keanggotaannya serta saling berinteraksi. Nah, kan sudah selesai menjelaskan pengertian kelompok sosial secara umum dan menurut para ahli. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu ada jenis-jenis kelompok sosial. Yang pertama itu ada kelompok primer atau hubungan yang memiliki keakraban, dekat, dan bersifat personal. Contohnya itu ada seperti keluarga, sahabat dekat, dan kelompok kecil di lingkungan rumah. Yang kedua, kelompok sekunder. Itu hubungan yang memiliki tujuan tertentu dan tidak terlalu akrab. Nah, contohnya itu ada organisasi sekolah seperti OSIS. Terus ada komunikasi kerja.
Dan ada kelompok organisasi politik. Yang ketiga itu ada kelompok formal. Kelompok formal itu dibentuk secara resmi dan memiliki aturan. Contohnya seperti pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan perusahaan. Yang keempat, ada kelompok informal, yaitu hubungan yang terbentuk secara spontan karena adanya minat, hobi, dan pergaulan. Contohnya itu ada grup online, terus ada kelompok belajar spontan, dan komunitas nongkrong. Yang kelima itu ada kelompok in-group dan out-group. Nah, yang in-group dulu nih. Nah, kelompok in-group itu seseorang yang menjadi suatu bagian, seperti kelompok teman, kelompok etnis, dan kelompok dan komunitas agama. Nah, lanjut yang out-group. Out-group itu Terus, yang outgroup itu kelompok di mana dirinya merasa di luar dirinya sendiri. Kayak dia merasa tersaingi atau menjadi lawan. Contohnya itu seperti klub supporter lawan dan kelompok politik berbeda. Yang keenam, ada kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Kelompok keanggotaan itu kelompok di mana seseorang resmi menjadi anggota. Contohnya seperti anggota OSIS. Dan kelompok rujukan itu kelompok di mana terbentuknya acuan untuk menilai diri sendiri. Seperti contohnya itu seorang pelajar yang ingin menjadi artis. Nah, yang ketujuh itu ada paguyuban dan patembayan. Paguyuban itu kelompok yang terbentuk karena kebersamaan, tradisi, dan hubungan keluarga. Contohnya seperti keluarga dan kelompok masyarakat desa. Dan patembayan itu kelompok yang terbentuk karena kepentingan bisnis, seperti kelompok bisnis kayak kerja gitu. Nah, kan sudah selesai menjelaskan pembahasan tentang jenis-jenis kelompok sosial. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu ada ciri-ciri kelompok sosial. Nah, di sini Diva akan menjelaskan 7 ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, memiliki lebih dari satu orang. Yang kedua, adanya interaksi sosial. Yang ketiga, memiliki tujuan bersama. Yang keempat, memiliki aturan norma. Dan yang kelima, itu struktur dan peran jelas. Yang keenam, memiliki rasa solidaritas. Dan yang ketujuh, berkesinambungan. Nah, kan sudah selesai menjelaskan pembahasan tentang jenis-jenis kelompok sosial. Selanjutnya, kita akan memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu ada ciri-ciri kelompok sosial. Nah, di sini Diva akan menjelaskan 7 ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, memiliki lebih dari satu orang. Yang kedua, adanya interaksi sosial. Yang ketiga, memiliki tujuan bersama. Yang keempat, memiliki aturan norma. Dan yang kelima, itu struktur dan peran jelas. Yang keenam, memiliki rasa solidaritas. Dan yang ketujuh, berkesinambungan. Nah,
Itu semua penjelasan dari Diva tentang materi kelompok sosial. Semoga teman-teman semua ngerti dan tahu apa aja materi tentang kelompok sosial. Nah, kita juga harus banyak-banyak belajar karena kata pepatah, tuntutlah ilmu setinggi mungkin. Jadi kita tidak boleh malas-malasan dan kita harus tahu tentang apa aja pelajaran-pelajaran penting yang harus kita pelajari. Jadi segitu dulu ya video dari Diva. Kalau misalnya ada salah-salah ya maafkan aja gitu. Karena kita kan ya nggak saling kenal juga. Kalau misalnya mau kenalan juga boleh, dari awal video ada perkenalannya. Oke, segitu dulu. Bye-bye.